surga sendiri itu berbeda dengan yang didefinisikan sama orang-orang di Hindu. Ya, kalau di Hindu surga itu adalah sebutan sebagai tempat bagi para dewa yang seperti itu. Tetapi kan di kekristenan itu berbeda. Nggak dipahami surga itu seperti dalam pemahamannya mereka. Ya, saya kira seperti itu sih. Nah, kalau misalnya tadi kayak Bro Mata Pisau bilang kalau nggak suka dengan yang diterjemahkan oleh LAI, padahal itu lembaga yang sudah berdiri cukup lama ya, betul ya, dari Nah, sebelum tahun 2000 kan itu. Nah, sebelum kita lahir itu kan lah. sudah ada legal standingnya gitu loh. Jadi jelas mereka bukan melakukan hal yang sifatnya melanggar hukum gitu loh. Lagian juga Iya. Muslim sendiri pun itu membenarkan kok. Ya, membenarkan kalau memang bahasa itu sifatnya universal. Bahasa itu enggak menjadi suatu apa ya, Arab itu bahasa Arab itu untuk Islam doang. Memang di sana cuman ada orang Islam gitu, orang Kristennya juga ada. Jadi kalau masuk di Indonesia bahasa serapan itu kan banyak nih bahasa serapannya. Kenapa kok kita mau, oh saya nggak mau menggunakan kata ini. Ya itu sebenarnya terlalu berpolemik dan saya tahu orang-orang seperti Aldo itu bikin masalah karena dia mau jualan kitab sebetulnya. Ya, dia kan dan iya dia lagi bisnis itu. Makanya dia Ya, bilang tapi gini, tapi oh, tapi Bro Kiamat, saya lebih hmm, lebih lebih senang dengan Aldo ya yang mengatakan daripada memakai kata Allah dia jualan gitu, daripada si Bom Bom dan si Edis yang menyatakan bahwa diganti saja kata Allah. Kan lebih baik mengarahkan mereka untuk membaca kitab Aldo Pesita biar nggak ada kata Allahnya lagi, jangan digiring-giring lagi Alkitab LAI, Bro. Jadi itu maksud saya, mending Aldo walaupun apa namanya seaneh-anehnya dia, segilanya dia, tapi minimal ada yang namanya kontribusi dia, kreativitasnya dia terjemahkan, brother, ya kan? Dan tidak mengganggu yang hmm, namanya LAI. Dia punya ketetapan sendiri. Beda dengan si Bom Bom dan si Edis yang ngomong tidak ada kontribusi bagi LAI, tetapi mau supaya yang namanya merubah. Padahal tidak ada kontribusinya kepada LAI. Sebelum adanya Bom Bom dan Edis lahir pun LAI sudah ada. Jadi kalau mau yang seperti itu kan ini solusi, Bro Kiamat. Bahwa ya sudah, kalau lu nggak mau pakai kata Allah, baca dong kitab Aldo Pesita, itu kan lebih solusi. Itu bagi saya solusi sih, Bro. Jadi bukan bukan berarti saya mau yang namanya besar-besaran, enggak. Prinsipnya kalau memang Anda nggak mau pakai kata Allah, ya bacalah kitab Aldo Pesita, Bro. Itu maksud saya, Bro. Jadi entah itu mau ya, Aldo itu siapa ke latar belakangnya, dia kan nggak pakai kata Allah. Pada prinsipnya itu aja sih, Bro. iya, ya kalau Aldo sendiri bilang katanya itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga Tuhan kata Aldo. Jadi kalau pakai kitabnya Aldo itu ya teologinya jadi kayak begitu ya. Jadi politeisme kacau. Eh, kita kita saya juga belum pernah baca sih ya si Romo Pesita itu ya. Tapi kan dia sama seperti umat-umat Islam juga. Kalau umat Islam sendiri kan sudah mengakui, umat-umat Mokondo sih lebih tepatnya, bahwa mereka tidak mau menginginkan ada kata Allah dalam Alkitab, ya kan? Karena mereka nggak ngerti sejarah seperti yang tadi Bro jelaskan. Ya, kecuali segala sesuatu ada yang mengetahui baru. Contohnya dalam gugatan di Malaysia, itu sudah umat Islam itu sudah menggugat kepada pengadilan Malaysia untuk merubah kata Allah dalam Alkitab, tetapi waktu itu kalah. Ya, Salah. umat Islam itu udah kalah dan itu udah menjadi yang namanya jurisprudensi atau berkekuatan hukum tetap, dan itu menjadi pengacu di kemudian hari bahwa jika ada yang menggugat maka sudah ada ini jurisprudensinya tuh suatu ketetapan yang menjadi hukum. Jadi tidak bisa dirubah. Makanya di Indonesia pun kalau ada yang mau menggugat Alkitab,
Dengan kata Allah itu tidak akan bisa yang namanya bisa dirubah karena sudah ada jurisprudensinya. Udah ada sesuatu hal yang menjadi patokan bahwa itu menjadi hukum itu sendiri. Ya, makanya kalau seandainya ada yang berkata seperti Edi, seperti Bom, ya minimal teman-teman baca kitab Aldo Pesita aja lah. Daripada seperti atau mungkin baca kitab Saksi Yehova kali ya. Tapi Allah itu masih ada sih kata. Oh enggak ada. Kata Allah tuh, kata Tuhan ada enggak sih? Di dalam kitab Saksi Yehova? Ada kayaknya kata Allah tuh ada. Nah, kalau untuk kalau yang hal-hal lain sih ya, jadi teman-teman semua yang masih ingin merubah kata Allah, ya, tolong teman-teman baca Aldo Pesita tuh, gitu. Jangan seperti Wanes gitu kan. Nah, Wanes itu baca Alkitab kami tetapi baca interlinearnya. Itu yang orang-orang yang untuk belajar, bukan terjemahan pada pokok prinsip serapan bahasa. Ya, itu sama seperti Wanes yang nggak percaya diri. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau masih mengikuti apa yang dikatakan Edis, dikatakan Bom, ya udah baca Aldo Pesita aja, kan ribet kali kalian. Ya silakan Bro Kiamat. Iya, ini kalau kitab yang Saksi Yehova ini bro, pakai kata Allah sih mereka. Cuman ada. Di ini diganti-ganti sama mereka. Nih. Yang nggak ada itu kata kan Tuhan bro. Nih yang pada ada kata mulanya, jadinya suatu Allah gitu ya. Kalau Allah, kata iya. Tuhan coba ya kita cek ya 1 Korintus 8 ayat 6. Nggak ada. Hanya ada satu Tuhan. Kata satu Tuhan itu yang kubaca dalam kitab Saksi Yehova tuh ada bro. Satu aja kata Tuhan di situ. Oh, satu Tuhan di ininya dia. Iya, dia memakai kata Tuhan. Jadi nggak ada Yesus itu nggak disebut Tuhan. Coba. Matius. Oh iya, maksudnya kata Tuhan pun ada sebenarnya. Cuman ke Kristus dirubahnya jadi Tuhan gitu kan. Tuhan aja. Jadi kata Kristus itu hanya semua dirubah jadi Tuhan, itu ganti Tuhan. Ya. Oh, iya, semua kata Tuhan itu ganti Tuhan, bro. Jadi itu pernyataan yang kita sama seperti ini, bro. Ini nih. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Bro pernah dengar kan? Memang saya itu sering diskusi kan? Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Bro paham kan? Iya. Coba bro, satu hal bro, yang dia memang nggak ngerti dan nggak tahu, satu hal aja. Bro buka Ibrani 1 ayat 10 di kitab Saksi Yehova. Di situ satu-satunya kata Tuhan bro. Itu dalam Saksi Yehova itu aja yang membingungkan. Makanya ketika waktu kutanya Saksi Yehova, mereka bingungnya di itu aja. Ibrani 1 ayat 10. Dan Tuhan. Nah, satu-satunya bro, kata Tuhan dalam kitab Saksi Yehova itu aja bro. Pakai kata Tuhan sih di sini. Mungkin beda. Tuhan juga. Ya. Tuhan. Kalau ku baca Tuhan, oh udah diganti berarti. Berarti pernah ku kritik. Oh Tuhan, loh waktu itu beda loh. Udah diganti ya? Serius baru. Hanya itu aja yang bingung.
Jadi Oh ini punyaku sama Tuhan bro. seperti Sebentar. Ini bro. Punyaku masih Tuhan. Ini ya kitab saksi Yehova ya. ini berarti kena apa ini akunya kok beda? Semuanya itu bahasa Indonesia. udah iya bahasa Indonesia bro. Tapi ada dua kitab kan, saksi Yehova tuh ada terjemahan dua kitab. Nah ini yang mungkin bro punya itu yang udah terbaru. Punyaku ini yang terakhir mungkin belum dirubah kata ini. Oh alah bro, itu kamu yang pakai itu, yang apa? Yang edisi revisi 2017 itu. Nah, Betul, kalau diklik yang edisi revisi itu 2017 memang masih Tuhan sih. kalau bro punya yang tadi dibaca, Ini nih ada dua versi. dua versi benar. Kalau yang ini ya sementara kalau dilihat ya, ini kan kalau yang aku buka kan ini kan, ini entah yang apa ya, yang edisi apa, tapi kalau kita klik ini, lihat edisi revisi 2017. Nah, ini baru di sini yang ada kata Tuhan ini. Ada tertulis juga Tuhan pada mulanya Tuhan. Nah, itu. Kalau yang bro punya yang tadi baru udah diganti ya. Berarti yang terbaru ya bro punya. Ini yang versi yang di atasnya ini NWT. Kalau yang ada kata Tuhannya nih. Tapi kalau itu yang Tuhan. tadi itu yang BI 12. Entah kode apa ini, nama kepanjangannya apa? Kepanjangannya tuh. BI 12. Satu-satunya kitab saksi Yehova tuh. Hanya ada kata Tuhan di sini yang kubaca sih. Itu sih, makanya ini mulai dibukakan semuanya. Jadi ya itu memang berat sih bro. Bro udah paham kan maksudku tadi? Iya. Mengarahnya kemana? Jadi iya, jadi Edis pun mendefinisikan itu sebenarnya kata Tuhan itu ya dibilangnya artinya ya Tuhan gitu loh. Nah, sebetulnya tuh saya di sisi lain itu sepakat kalau bicara tentang etimologi ya. Tapi yang perlu diketahui juga di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan gitu loh. Jadi itu pun harus dilihat dalam konteks ya. Karena kalau bicara tentang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu kan dikatakan satu Tuhan yang daripadanya dijadikan segala sesuatu. Nah, kalau di dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan bahwa Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini pertanyaan saya kepada orang-orang Unitarian juga ya, ketika saya kemarin diskusi itu. Saya tanya, artinya menurut kamu Bapa pernah belum mengasihi Sang Putra? Saya tanya. Nah, kalau kamu katakan Bapa pernah belum mengasihi Sang Putra karena Sang Putra itu ciptaan, artinya Bapamu itu di dalam ruang dan waktu karena pernah belum mengasihi kan? Nah, kalau makanya saya bersyukur dengan dengan istilah Bapa anak ya, walaupun kita tahu Bapa itu maksudnya Sang Sumber, Sang Putra ini ya logosnya dari Sang Sumber. Tetapi ketika menggunakan istilah Sang Sumber itu sebagai Sang Bapa, Sang Logos ini disebut Sang Anak, disitulah kita tahu tidak pernah disebut Bapa kalau dia itu belum memiliki Sang Putra. Makanya saya bilang, loh kalau Sang Anak itu pernah tidak ada, berarti bukan disebut Bapa tapi bujang. Bapa, betul. Ya. Itu penyematan yang tepat karena tidak akan menghilangkan Bapa dan Anak itu kan. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Karena harus ada anak baru bisa disebut Bapa dong. Kalau nggak disebut jomblo dong, benar nggak? Betul. Itu memang hikmat yang ada ketika waktu Tuhan Yesus mengatakan itu tuh jelas banget. Itu keren sih, makanya iya juga ya. Logika kita sama. Terus ya lanjut. Matius 11 ayat 27 itu juga dikatakan gini.
semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, karena sang sumber ya, bukan ada 3 sumber, tapi hanya ada 1 sumber. Makanya relasi antara putra dengan sang Bapa dikatakan keilahian yang dimiliki oleh sang putra itu ya bersumber dari sang Bapa. Jadi bukan ada 3 sumber keilahian, jadinya kan 3 Tuhan, 3 Allah gitu kalau seperti itu. Betul. Jadi Kristus menegaskan tentang 1 sumber. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Nah, ini udah menunjukkan ya Allah di dalam dirinya sendiri itu mengenal dirinya. Ini yang bicara tentang tak teraksesnya, tak terpahaminya hakikat Allah. Ayub 11 ayat 7. Jadi yang dapat mengenal sang Bapa ya sang Putra, karena sang Putra ini logosnya dari sang Bapa. Dengan sang Putra inilah Bapa mengenal dirinya. Begitu juga sang Putra mengenal dirinya pun juga melalui sang Bapa. Jadi ini relasi yang disebut sebagai hypostatic relation. Dan makanya kalau Roh Kudus itu apa ya? Hipostasis yang memeteraikan tali kasih. Makanya dikatakan Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, dan kasih itu dicurahkan melalui apa? Melalui pribadi Sang Roh Kudus. Ya karena kasih itu kekal, makanya dikatakan Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Jadi itulah, jadi tidak pernah dikatakan Bapa pernah belum mengasihi, berarti ya di dalam waktu gitu ya. Karena melampaui waktu maka sudah pasti bicara relasi kasih yang kekal dan menciptakan atas dasar kasih. Nah kalau di Islam kan gak ada relasi kasih, Allah pernah belum mengasihi. Nah, artinya menciptakan bukan atas dasar pernah mengasihi. Jadi menciptakan dulu baru mengasihi. Makanya konsepnya apa? Takdir. Allah mentakdirkan Kanjeng diracun. Kekasihnya diracun kan. Makanya ini kalau muslim ditanya siapa yang merencanakan peracunan kepada Muhammad, pasti jawabnya Allah. Ya sangat-sangat kejam sekali. Tapi kalau di dalam iman Kristen, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi tetapi tidak mengintervensi kesadaran kehendak dari ciptanya, tetapi dia berdaulat, makanya dia dapat menghukum, dia dapat mendidik, dan itu semua alamiah. Betul. Itu karena kita semua diciptakan karena kasih. Begitu juga antara Bapa dan anak sudah sejak semula saling mengasihi, makanya kita semua diciptakan kan. Jadi karyanya itu karena kasih. Allah itu kasih, bukan karena yang namanya Yesus tunduk dan taat kepada Bapa. Semua karena Yesus lakukan itu karena kasih juga kan. Karena Allah itu kembali lagi kasih. Kalau seandainya Yesus tunduk dan taat, maka prinsip Allah atau karakter Allah itu hilang kasihnya. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, bukan karena kasih lagi. Gitu sih. Jadi kita memang kalau menjelaskan Allah itu tidak keluar dari prinsip Allah, yaitu kasih, adil, dan kudus. Itu bagi saya sih. Kalau sudah ada yang menjelaskan bagaimana perbedaan prinsip Allah itu, maka itu pasti bukan Allah yang kita sembah. Ya, jadi ketika dikatakan ya di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-6 ya. Nah itu. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi sang putra ini diutus dari kekekalan tetapi tidak